Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatun Naja. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin dengan nomor induk mahasiswa 22180536 dan saya dari kelas 224B11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu etika di kantor, baik etika bergaul di kantor, berbicara di kantor, berpakaian di kantor, dan sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu etika di kantor. Kata etika sering disebut dengan istilah etik atau ethics yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin ethicus dan dalam bahasa Yunani disebut ethikos yang berarti kebiasaan. Etika kantor merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku seorang dalam bekerja, dan di sini ada etika bergaul. Setiap pergaulan di kantor sudah tak terelakkan lagi, karena satu sama lain butuh berinteraksi di dalamnya, mencangkul komunikasi, dan bagaimana memahami etika pergaulan. Yang pertama adalah bersikap santun dan ramah. Yang kedua adalah penuh perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga adalah mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat adalah berusaha saling membantu. Dan yang kelima adalah mengendalikan emosi. Dan selanjutnya adalah etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik dan ingin menarik dilihat orang lain, karena penampilan itu merupakan daya tarik setiap orang. Dan bagaimana ketika dalam berpakaian rapi? Yang pertama adalah gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Dan yang kedua adalah biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Yang ketiga adalah jangan merubah penampilan. Dan selanjutnya etika dalam berbicara. Gunakanlah bahasa yang jelas dan gampang dimengerti, serta tetap menjaga batasan yang mencerminkan dan menimbulkan pembicaraan yang asal saja. Ada beberapa hal yang harus diketahui ketika berbicara. Harus menatap lawan bicara. Yang kedua adalah saat berbicara harus terdengar jelas. Dan yang ketiga adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat adalah hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Dan yang kelima adalah aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Yang keenam adalah belajar untuk bisa mengimbangi lawan bicara. Yang ketujuh adalah berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Yang kedelapan adalah ciptakanlah selang selagi waktu humor. Yang terakhir adalah mampu menjadi pendengar yang baik. Sedangkan hal yang harus dihindari dengan teman bicara, yang pertama adalah jangan membicarakan kejelekan orang lain. Yang kedua adalah pada saat berbicara hindari hal yang sensitif. Yang ketiga adalah jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat adalah jangan memonopoli pembicaraan. Dan yang terakhir adalah membicarakan diri sendiri. Dan selanjutnya adalah menjaga hubungan dengan rekan kerja. Bagi sebagian orang, memulai sebuah pertemanan itu bisa menjadi hal yang mudah, walaupun terkadang mereka memiliki kesulitan hubungan yang baik. Tapi bagi sebagian orang, untuk mendapatkan relaksasi dan membuka pintu sebuah pertemanan bukan hal yang mudah. Berikut ini kiat yang sederhana agar dihormati oleh rekan kerja. Yang pertama adalah jadikanlah teman kerja sebagai mitra kerja. Yang kedua adalah jangan menganggap teman kerja sebagai pesaing. Yang ketiga adalah tumbuhlah rasa saling membantu satu sama lain. Yang keempat adalah jaga agar tidak terjadi konflik. Yang kelima adalah biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat. Dan yang keenam adalah hargai setiap teman sekerja sebagai manusia yang bermartabat. Hal yang penting harus diperhatikan dalam etika kantor. Yang pertama adalah sosialisasi. Yang kedua adalah berbicara yang jelas. Yang ketiga adalah hati-hati dalam berkomentar. Dan yang keempat adalah kompromi. Yang kelima adalah pengaruhi orang lain. Dan yang keenam adalah hadapi masalah. Yang ketujuh adalah tidak mudah terpancing. Yang kedelapan adalah jangan takut perubahan. Yang terakhir adalah lepaskan ego.
Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.